Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat bergabung di dalam I Start With Jesus. Dan di pagi hari ini baiklah kita memulai hari kita dengan kita datang di hadirat Tuhan. Kita membawa ungkapan syukur kita dan kita menyanyikan pujian mazmur yang terbaik buat nama Tuhan yang kudus. Mari juga persiapkan roti dan anggur Bapak Ibu Saudara, karena kita juga akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 38 dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari sama-sama kita hampiri tahta Tuhan. Dia Tuhan Allah yang bertahta, yang berkuasa, sampai selama-lamanya Engkau tetap Allah bagi kehidupan kami ya Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu dan tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Kita katakan kembali, betapa dahsyat Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu dan tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya
Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Meskipun kami menghadapi badai cobaan, tantangan dalam kehidupan kami Tuhan, selamanya tidak akan mengubah kenyataan bahwa Engkau Tuhan yang bertahta dalam kehidupan kami. Sebab itu kami bersyukur Tuhan. Kami menaikkan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia. Yesus kami tinggikan, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak. Aku lihat kebaikan-Mu. Haleluya. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia. Kau telah membuktikan kasih-Mu Tuhan di atas kayu salib itu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita katakan kembali bersama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Katakan Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Sekali lagi kita katakan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Puji nama Tuhan, sungguh luar biasa di hari ini kita bisa ketemu kembali di dalam program yang luar biasa, I Start With Jesus. Nah, di dalam beberapa minggu ke depan tentunya di start mulai hari ini, kita akan membahas mengenai
tentang bagaimana kita menjaga hati kita. Karena saya percaya bahwa pada saat kita menjaga hati, justru kehidupan itu dimulai dari dalam hati kita. Itu sebabnya kita perlu menjagai hati kita dengan benar. Jadi dalam beberapa minggu ke depan kita akan berbahas terus-menerus mengenai menjaga hati. Nah, ayat utama kita terambil di dalam Amsal 4 pada ayat 23 yang dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya ulangin ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, sebelum kita mulai, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kami boleh bangun kembali di hari ini untuk menikmati setiap berkat Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan hari yang baru, Tuhan juga memberikan kesempatan-kesempatan yang besar di hari ini, dan setiap kami semua terbuka untuk mendengar kebenaran firman-Mu yang akan menuntun kami melakukan aktivitas kami sesuai dengan tuntunan dan kehendak Tuhan. Roh Kudus ambil alih dari awal pertengahan sampai selesai di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Di sesi yang pertama ini saya akan berbahas mengenai apa sih mengenai menjaga hati kita dari perbandingan. Ingat di sini, Tuhan ingin agar kita menjaga hati kita dari perbandingan. Kenapa demikian? Karena kita pahami dulu bahwa Tuhan sudah memberkati kita dan kita adalah orang-orang yang tidak pernah kekurangan. Nah, kita sudah bahas tadi, kita sudah baca tadi dari Amsal 4 pada ayat 23. Nah, saya mau tanya sama saudara begini. Pernah nggak kita merasa hidup kita sebenarnya sih oke-oke aja ya? Sebenarnya hidup kita ya baik-baik aja. Nggak ada yang trouble, nggak ada yang sesuatu yang membuat kita gelisah, sampai ketika kita membuka media sosial. Sebelum melihat Instagram, sebelum kita melihat Facebook, TikTok, atau YouTube, sebenarnya kita merasa aman-aman dan cukup saja sih. Kita punya rumah, rumah kita baik, kita punya keluarga, keluarga kita baik, pekerjaan kita juga baik, kita punya kendaraan, ya kendaraan kita juga masih baik. Bahkan pelayanan kita juga masih baik di dalam pemandangan kita sebelum melihat media sosial. Tetapi saudara, setelah kita melihat bagaimana di internet, bagaimana orang-orang posting kehidupan mereka, setelah melihat kehidupan orang lain, ternyata, wah, oh rumah saya tidak sebagus yang saya lihat dimiliki oleh orang. Ternyata kita mulai berkata, liburan saya biasa aja ya. Dan ternyata penghasilan saya, ya kecil dibanding penghasilan orang yang tadi di media sosial. Bahkan ternyata anak orang lain lebih berhasil daripada anak saya. Bahkan yang bahaya lagi, ternyata pelayanan gereja orang lain kelihatannya lebih besar. Dan tiba-tiba yang tadinya kita cukup dan tenang, sekarang menjadi terasa kurang. Nah, ini saya katakan sama saudara, kekuatan dari yang namanya perbandingan. Makanya hari ini kita berbahas untuk menjaga hati kita untuk tidak terjebak di dalam yang namanya perbandingan. Nah, yang kita pelajari hari ini yang perlu kita catat baik. Yang pertama begini saudara. Iblis itu tidak selalu menggodai kita dengan menawarkan sesuatu yang buruk. Coba kita lihat sebentar bagaimana permulaan manusia jatuh di dalam dosa. Dalam Kejadian pada pasal 3 ayat 1 sampai 6. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buahnya, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Di sini menarik cerita ini. Karena di Taman Eden, kita lihat bagaimana cara ular berbicara kepada Hawa. Di dalam
perkataan Tuhan kepada mereka manusia pertama, Tuhan sudah memberikan begitu banyak hal kepada Adam dan Hawa. Di taman tersebut dikatakan mereka boleh menikmati semua pohon yang ada di taman. Saudara, semua pohon itu adalah jumlah pohon yang sangat banyak, saudara. Itu sangat banyak sekali yang ada di taman tersebut. Dan hanya satu aja yang tidak boleh mereka makan dari sekian perbandingan yang begitu banyaknya. Tetapi di sini menariknya dan liciknya adalah si iblis mengarahkan perhatian Hawa kepada apa yang belum dia miliki atau kepada apa yang tidak dia miliki. Diarahkan dia kepada semua yang Tuhan sudah berikan. Dia diarahkan kepada apa yang belum dia pegang, apa yang belum dia punya. Padahal Tuhan sudah kasih begitu banyak. Perkataan iblis adalah begini, benar nggak sih Tuhan berfirman gitu? Seolah-olah iblis sedang mengatakan sama Hawa, Allah itu ya sebenarnya masih menahan sesuatu yang baik dari kamu. Sebenarnya masih ada lagi yang dia mau kasih, tapi dia tahan gitu. Bukankah ini juga sebenarnya caranya iblis bekerja di hari ini? Iblis ngomong juga sama kita di hari ini. Coba lihat deh orang lain deh, gitu. Coba lihat deh apa yang mereka punya sampai hari ini. Coba lihat lagi, kamu buka mata. Pencapaian mereka sudah sampai di mana? Coba lihat kehidupan mereka, media sosial mereka. Lihat apa yang mereka punya dan lain sebagainya. Dan ini yang terjadi. Perlahan-lahan hati kita sendiri mulai berkata begini. Kenapa saya tidak menjadi sama seperti mereka ya? Kenapa saya tidak bisa mencapai seperti yang mereka capai ya? Padahal, coba kita duduk diam, tenangkan pikiran kita. Bisa jadi hari ini kita justru sedang menikmati berkat Tuhan yang dulunya kita pernah minta sama Tuhan. Yang dulunya kita nggak punya. Sebenarnya kita sedang menikmati hari ini. Cuman kita langsung mengeluh ketika kita melihat apa yang dipunyai atau apa yang telah dicapai oleh orang lain. Itu yang saya katakan tadi. Jagalah hati kita dari yang namanya perbandingan. Nah yang kedua saudara, si perbandingan ini sendiri membuat kita jadi gampang melihat kekurangan. Bukan melihat penyertaan Tuhan yang sudah diberikan selama ini. Nah masalahnya bukan media sosial semata-mata nih. Masalahnya bukan cuma itu. Masalahnya adalah begini saudara. Hati kita ini yang tidak lagi yaitu melihat kehidupan dari perspektifnya Tuhan. Salah cara melihat kita langsung. Gara-gara perbandingan tadi. Paulus pernah menuliskan dan berkata begini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Anda bisa buka di dalam 1 Tesalonika 5 pada ayat yang ke-18. Nah, saudara, syukur itu bukan berarti kita tidak boleh punya cita-cita. Garis bawahi dulu di sini. Syukur itu berarti saya boleh ingin bertumbuh tanpa harus saya membenci kehidupan yang Tuhan berikan hari ini. Artinya saya mau jelaskan lebih jauh lagi buat saudara. Kita boleh ingin punya rumah yang lebih baik, tapi jangan sampai kita nggak bisa bersyukur atas rumah yang ada sekarang. Gara-gara lihat orang lain punya rumah, aduh rumah saya kurang nih, aduh saya gimana ya begini, saya punya rumah kok modelnya seperti dan lain sebagainya. Harusnya kita mensyukuri dulu apa yang sudah kita punya. Bisa jadi beberapa waktu sebelumnya kita mungkin nggak punya rumah. Kita mungkin punya rumah tapi rumahnya yang kebanjiran terus. Sekarang rumah Anda mungkin nggak kebanjiran, hanya mungkin luasnya aja nggak besar. Lantas karena orang lain punya rumah yang besar, saudara berpikir, rumah saya terlalu kecil nih, sempit dan lain sebagainya. Atau mungkin, saya sesak napas tinggal di rumah ini dan lain sebagainya. Kita boleh sih ingin mengembangkan bisnis kita yang sedang kita jalani. Tapi jangan sampai bisnis itu menjadi ukuran daripada harga diri kita. Oh kalau bisnisnya nggak besar, harga diri saya di bawah dan lain sebagainya. Nggak begitu harusnya. Kita boleh ingin pelayanan yang berkembang. Kita boleh ingin pelayanan yang terus bertumbuh. Tetapi jangan sampai tampilan pelayanan orang lain atau tampilan pelayanan gereja lain itu membuat kita merasa bahwa pelayanan kita hari ini nggak berarti. Gitu loh. Ini perlu dipahami dulu nih. Amin.
Nah, pelajaran yang ketiga yang kita pahami tentang perbandingan ini, bahwa kita tidak bisa memiliki semuanya. Dalam dunia ini, ingat baik, ada satu kebenaran yang sederhana yang harus kita terima, saudara. Bahwa kita tidak bisa melakukan semua hal, kita tidak bisa mendapatkan semua hal, dan kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Dan itu nggak apa-apa. It's okay dengan model seperti itu. Tuhan tidak memanggil kita untuk menjalani kehidupan yang orang lain jalani. Tuhan memanggil kita untuk setia menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan sama kita. Makanya Yesus berkata, karena itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok itu mempunyai kesusahannya sendiri. Matius 6 ayat 34. Makanya dunia ini berkata begini, saudara. Ayo jadilah seperti mereka, lihat tuh mereka. Tapi Tuhan berkata begini, ikutlah aku. Kita punya patokan ikut Yesus, saudara. Menjadi sama seperti Yesus. Dunia berkata begini, milikilah sebanyak mungkin seperti mereka punya sebanyak mungkin. Tapi Tuhan Yesus berkata begini, percayalah kepadaku. Dunia berkata begini, buktikan bahwa kamu bisa lebih hebat. Tapi Tuhan Yesus berkata, hiduplah setia di hadapan aku. Nah, saudara, berarti saya baca ada sebuah kalimat yang sangat-sangat kuat yang akan memberkati setiap kita. Dikatakan begini, nothing in this world can hurt you so badly except your wrong reaction. Atau saya sederhanakan bahasanya gini, tidak semua yang terjadi kepada kita dapat kita kendalikan. Tetapi kita dapat memilih bagaimana kita merespon setiap kejadian yang ada. Artinya orang lain boleh tampak lebih sukses. Orang lain boleh kelihatan memiliki lebih banyak. Orang lain boleh berjalan lebih cepat. Tetapi jangan izinkan perbandingan-perbandingan tadi mencuri sukacita yang Tuhan sudah berikan pada diri saudara. Nah, hari ini jangan bertanya mengapa hidup saya tidak seperti mereka. Tapi mari berkatalah begini, Tuhan, aku mensyukuri segala hal yang Engkau percayakan kepada saya hari ini. Mari kita jaga hati, saudara, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami melihat hidup bukan dari apa yang orang lain miliki, tetapi dari apa yang Engkau percayakan kepada kami. Lepaskanlah kami dari perbandingan. Lepaskan kami dari iri hati dan rasa tidak cukup. Ajarkan kami untuk hidup dalam ucapan syukur dan percaya bahwa pemberian-Mu selalu cukup bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya percaya bahwa saudara hari ini mengerti dan terbuka cara berpikir saudara. Bahwa kita dipanggil bukan untuk berbanding dengan orang lain, tapi untuk mensyukuri apa yang ada di tangan kita hari ini. Siapkan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus dari tempat saudara masing-masing. Saya akan berdoa buat saudara. Firman Tuhan mengajarkan, pada saat kita makan tubuh Kristus, pada saat kita minum darah Yesus, kita ini ada di dalam Yesus, saudara. Yesus ada di dalam kita. Orang-orang yang sadar bahwa dia ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam dia tidak pernah kekurangan hidupnya. Dia tidak pernah iri hati. Dia nggak pernah memperbandingkan dirinya dengan orang lain. Karena dirinya cukup. Yesus itulah segala-galanya. Dan kita nggak perlu yang lain. Kita menghidupi hidup kita di dalam kebenaran yang kita percaya. Makanya ketika kita percaya pada waktu makan tubuh Kristus, minum darah Yesus, segala hal yang ada di dalam Tuhan terjadi bagi hidup kita. Mari kita angkat rotinya. Mari dengan iman sama-sama saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang tergantung di atas kayu salib. Yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus. Mulai hari ini kami menang atas segala virus. Menang atas segala penyakit. Tidak terkapar di meja operasi. Dari kepala sampai telapak kaki. Setiap sel tubuh kami telah dijadikan baru. Dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini. Mari bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah. Darah yang tertumpah di atas kayu salib. Sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Yesus.
Kami bersama keluarga dimeteraikan menjadi warga sorga. Dijamin kami punya rumah di sorga. Kami punya rumah di bumi. Tidak mengembara. Dimanapun kami berada melangkah dijagai pasukan malaikat sorgawi. Setiap gangguan, serangan setan, kuasa gelap, roh-roh jahat, dukun-dukun, bahkan rancangan orang jahat tidak berkuasa atas kami. Oleh korban darah Yesus, kami dibebaskan dari segala kutuk. Kutuk 34 keturunan, kutuk 7 turunan, kutuk 10 keturunan. Segala kutuk dari nenek moyang dibatalkan. Kami punya iman yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami. Diberkati, lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Saudara boleh mengucap syukur, saudara, atas tubuh dan darahnya. Berterima kasihlah. Jaminan Tuhan adalah senantiasa ada kuasa yang besar di dalam diri Anda dan saya. Dengan kuasa itu, kita bisa melakukan hal-hal yang supernatural bersama dengan Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Anda diangkat naik jadi kepala, bukan ekor. Bahkan juga Allah akan memperluas apa yang kau pegang, apa yang kau kerjakan, diberkati, pasti berhasil. Dan saya akan berdoa buat saudara, dengan menggunakan sakramen minyak urapan. Saudara boleh siapkan minyak di tempat Anda masing-masing. Ini bukan perintah manusia, ini bukan doktrin gereja tertentu, tapi ini perintah Tuhan sendiri yang memerintahkan kepada para muridnya untuk mendoakan orang sakit dan mengusir setan-setan. Mari saudara, angkat minyak di tempat saudara, bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa ngusir setan. Dan setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Nah, saudara boleh teteskan di atas kepala saudara. Dan saudara boleh berdoa buat keluarga Anda, pasangan Anda, anak-anak saudara. Bahkan proyek Anda, properti Anda. Anda bisa lepaskan perkataan berkat. Dan terjadilah seperti yang Anda percayai. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya, maka dia akan memakan buahnya. Nah, di layar monitor saudara, ada kata-kata powerful, ada kata-kata berkuasa. Ingat baik, berkat itu terjadi tergantung apa yang kita ucapkan. Kalau kita mengucapkan kata yang negatif, maka yang negatif akan mendekati datang kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau kita memperkatakan kata-kata kuasa, kata-kata mujizat, kata-kata berkat firman Tuhan, maka berkat-berkat yang berlimpah datang mendekati saudara. Mari sama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Well, kita sudah sampai di penghujung acara kita, yaitu acara I Start with Jesus. Kalau bagi Bapak Ibu Saudara, Anda belum pernah tertanam atau bergabung di gereja manapun, atau Anda rindu untuk dimuridkan, untuk didewasakan, so please kunjungi gereja di mana kami beribadah. Anda bisa datang setiap hari minggunya di Hotel Santika, ibadah di jam 8 pagi dan di jam 10 pagi. Anda boleh datang, kita boleh mengalami lawatan Tuhan, dan ada nomor telepon juga di siaran ini yang saudara bisa hubungi. Saya percaya bahwa kasih karunia, berkat dan pertolongan Tuhan senantiasa terjadi bagi setiap kita. Mari, arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Anak-anak muda menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan dan diberkati Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cita kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua sama-sama menjadi warga sorga. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa lagi di program I Start with Jesus berikutnya, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.